فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita setelah Islam was sunnah, yakni nikmat al-istimrar fi talabil ilm, terus menerus dan kesinambungan dalam menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat yang agung alhamdulillah, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah pada kita semua dan tidak dicabut dari kita sampai akhir hayat. Karena sungguh ilmu merupakan perkara yang sangat agung, telah begitu banyak dalil-dalil maupun asar dari para salaf kita tentang kemuliaan ilmu dan bagaimana semangat mereka dalam menempuhnya. Dan di antara ilmu yang merupakan ghayah, merupakan tujuan bagi setiap talabatul ilm setelah ilmu aqidah, yaitu ilmu fiqh. Ilmu aqidah, ilmu ghayah. Demikian pula ilmu fiqh, ilmu ghayah. Karena dengannya seseorang mengetahui ibadah-ibadah yang dia laksanakan, bagaimana tata caranya, bagaimana tuntunannya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW bimbingkan. Oleh karena itulah banyak sekali cabang-cabang ilmu yang merupakan alat untuk bisa memahami fikih dengan benar. Di antaranya usulul fiqh. Usulul fiqh yaitu salah satu cabang ilmu untuk apa?
untuk bisa seseorang istinbat dengan benar dalam memahami fikih Islam. Juga qawaidul fiqhiyah merupakan cabang ilmu alam untuk seorang bisa memahami fikih Islam dengan benar. Nah, juga ilmu hadis. Ilmu hadis seorang butuh untuk memahaminya dengan baik sehingga mampu mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, yang di atasnya fikih dibangun. Nah, jadi semuanya itu merupakan alat-alat agar seorang muslim, terkhusus seorang talibul ilm, bisa memahami fikih dengan baik, nah, dan membangun fikih dia di atas landasan yang kokoh, bukan sekedar taklid. Nah, dan insyaallah ta'ala mulai hari ini kita akan memulai pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, yang merupakan pasangan dari kitab Ushulul Iman, yang pada kitab ini menempuh metode yang ringkas dan sistematis sehingga memudahkan bagi para pemula untuk mempelajarinya. Dengan harapan ikhwanillah kita punya gambaran secara global dulu fikih. Nah, dari bab fiqhiyah yang ada, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kalau seseorang sudah punya landasan dasar, diharapkan nantinya dia bisa berkembang sendiri, bisa berkembang, kemudian bisa semakin memperluas dan menambah masail yang harus diketahui dalam pembahasan fikih. Nah, mulai dari masalah ibadah maupun muamalah. Dan bab fikih, nah, kalau kita melihat para ulama rahimahumullah ta'ala dalam kitab-kitab fikih mereka tidak jauh berbeda, baik itu fikih mazhab Hambali, Maliki maupun Syafi'i dan yang lainnya, tidak jauh berbeda, cuma pada beberapa susunan saja. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Nah, kalau babnya, pembahasannya hampir sama. Nah, walaupun tentunya tarjih dari masing-masing mazhab berbeda-beda. Nah, dan yang dibutuhkan oleh setiap talibul ilm pada pembahasan fikih, untuk awal-awal paling dia mengetahui mana pendapat yang paling kuat beserta dalilnya. Pendapat yang paling kuat beserta dalilnya. Karena tentunya seorang kalau mau menghafal, kemudian mengingat-ingat semua perselisihan para ulama, para fuqaha dalam masalah ini berat. Nah, tapi cukup seseorang mengetahui ketika ada khilaf dalam suatu masalah, dia tahu mana yang paling kuat dan dalil apa yang paling kuat untuk dia pegang, dan itu yang dihafal. Nah, baru nanti pada tahapan berikutnya seseorang setelah masuk tahapan mulai tawassul, mulai memperluas wawasan dia dengan membuka kitab-kitab maraji', seperti Mughni, demikian pula Majmu' Syarh Al-Muhadzab untuk fikih Syafi'iyah, lalu Mughni untuk mengetahui fikih Hanabilah. Kemudian membuka kitab Al-Istidkar atau Tamhid untuk mengetahui fikih Malikiyah. Nah, ini ada fikih
Hanafiyah walillah, nah seseorang terkadang butuh untuk mengetahui mazhab mereka, tapi itu diakhirkan karena di antara 4 mazhab tersebut, mazhab Hanafiyah yang paling banyak sisi-sisi kelemahannya, dikarenakan memang yang kebanyakannya dibangun di atas ra'i, di atas pemikiran-pemikiran saja. Adapun 3 mazhab yang lain, baik Malikiyah, Hanabilah maupun Syafi'iyah, kita telah ketahui ya, imam-imam mazhabnya adalah imam ahli hadis. Juga tentunya metode yang paling bagus untuk mempelajari fikih sebagaimana hal ini senantiasa ditekankan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala, untuk seseorang memiliki pegangan hadis, pegangan hadis yang disusun oleh para ulama sesuai dengan kitab fiqhiyah. Seorang bisa memilih antara Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram. Kalau seseorang memiliki semangat yang kuat, bisa untuk mengambil Sahih Muslim, kemudian mengambil hadis yang lain sebagai pelengkapnya. Tapi untuk ukuran kita, terkadang Bulughul Maram saja sudah kewalahan. Kitab ini bagus. Kenapa? Karena masyarakat menerimanya. Bulughul Maram. Maka seseorang yang ingin menguasai betul-betul fikih, dengan dalil-dalilnya, dinasihatkan untuk kitab Bulughul Maram, usah dihafal. Dihafal hadis-hadisnya, karena apalagi di penduduk kita, di masyarakat kita Bulughul Maram dikenal. Sehingga terkadang mereka berdalil dengan hadis-hadis yang di sana. Kalau kita menghafalnya, kita tahu kalau itu hadis dhaif, kita bisa menjelaskan. Ini penting. Jadi selain seseorang memahami masail, butuh dia punya apa? Punya dalil, punya kitab khusus yang memang dia hafal. Ini metode seseorang untuk bisa menguasai bab fiqhiyah dengan kokoh. Sebagaimana dikatakan oleh ulama kita, yang menghafal Bulughul Maram dengan mungkin dan paham, ya, pantas untuk menjadi mufti. Baik. Barakallahu fiikum. Kita mulai dari At-Tamhid sebagai permulaan, persiapan untuk masuk kepada inti dari kitab. Qala wa yashtamilu 'ala an-nuqat at-taliyah. Tamhid di sini mencakup beberapa poin berikut ini. Ta'riful fiqhi lughatan wa istilahan, masadiruhu mawdu'uh, samaratuhu fadl. Berarti ada 5 poin pembahasan dalam tamhid. Yang kita butuhkan untuk apa? Untuk tahu fikih itu apa, dan pembahasan umum seputar fikih. Makna al-fikhi lughatan wa istilahan. Qala al-fikhu fil lughati al-fahmu. Fikih secara bahasa yaitu apa? Al-fahmu, pemahaman. Ini makna bahasa. Sebagian ulama ikhwanillah memberikan tambahan bahwasanya bukan sekedar pemahaman biasa, tapi fahmun daqiq. Ini pemahaman yang teliti. Baru seorang dikatakan faqih dari sisi lughah. Tapi mayoritas menyatakan bahwasanya fikhu secara bahasa adalah al-fahmu secara mutlak, pemahaman secara mutlak. Wa minhu qaulullah ta'ala an qauli Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul.
Mereka katakan, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, kami tidaklah memahami kebanyakan apa-apa yang engkau katakan. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Yani ma nafqahu fikih, ya kan? Yang diinginkan di sini kata nafqahu, yang dimaksud adalah ma nafhamu. Kami tidak paham kebanyakan dari apa-apa yang engkau katakan. Sebagian ulama menyatakan, apakah kaum Syu'aib di sini tidak paham maksudnya apa yang dikatakan oleh Nabi Syu'aib kepada mereka dikarenakan dia dengan bahasa yang sulit dipahami? Tentunya tidak, ikhwan fillah. Tentunya tidak. Nah, maka dari sinilah sebagian ulama menyatakan bahwasanya makna al-fahmu secara mutlak ini kurang tepat untuk diterapkan pada makna fikih secara lughah. Karena kaum Syu'aib tentunya paham apa yang dimaksud. Cuman apa? Pemahaman mereka itu ya tidak betul-betul mendalam sehingga membuahkan suatu amalan. Nah, wa qawluhu azza wa jalla walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, pada ini jelas. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidaklah memahami tasbih mereka. Ayat ini berhubungan dengan apa? Ahsantum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah sesuatu pun yang ada di dalam ayat ini, bebatuan, pepohonan, debu, tanah. Wa in min syai'in umum illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bebatuan itu bertasbih, memuji Allah. Pepohonan dan hewan-hewan bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak paham dengan tasbih mereka, tidak memahami, tidak mengerti ya makna dan bagaimana mereka bertasbih. Baik. Ini jelas, ya kan? Kita tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Nah, karena tasbihnya mereka dikatakan oleh para ulama khilaf. Apakah tasbihnya dengan lisanul maqal atau lisanul hal? Baik, dengan maqal ini dengan perkataan makhluk-makhluk tersebut ataukah dengan hal keadaan mereka? Dan ayat ini menjadi penentu ketika Allah katakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Menunjukkan bahwasanya tasbih mereka dengan lisanul maqal, tapi kita tidak paham bagaimana mereka berkata, bagaimana mereka itu bertasbih kepada Allah. Ini pembahasan lain dari pembahasan akidah. Yang jelas dari kedua ayat ini ingin diambil bahwasanya fikih secara bahasa bermakna apa? Badahya, pemahaman. Al-fahmu. Ada yang menambahkan dengan pemahaman yang teliti, al-fahmu daqiq. Sekarang makna al-fiqhu fil istilah. Apa itu? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya ikhwani fillah amaliyah, asy-syar'iyyah al-amaliyah, untuk mengeluarkan apa pembahasan akidah. Kalau pembahasan akidah
ya asy-syar'iyyah al-ilmiyah, berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan keyakinan. Tapi kalau fikih ya bil ahkam syar'iyyatil amaliyah, dengan hukum-hukum syariat yang apa sifatnya amali. Al-muktasabah min adillatiha tafsiriyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara apa? Terperinci. Baik. Ini makna fikih. Dan berarti ketika kita pahami ini, ingat pemahaman atau pelajaran yang lalu tentang makna ushulul fiqh, makna qawaidul fiqh. Tentunya ada beda pada kita. Kalau pembahasan fikih, ya kita memahami tentang hukum syariat pada suatu amalan. Tapi bagaimananya? Yang hukum ini diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Berbeda dengan ushulul fiqh yang mengambil dalil apa? Yang di sana dibahas adalah pemahaman bagaimana seorang apa? Memahami suatu dalil. Dalil-dalil yang global, mana yang menunjukkan umum, mana yang menunjukkan khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, dan seterusnya. Wa qad yutlaqul fiqhu 'ala al-ahkami nafsiha, dan terkadang fikih itu ya dimutlakkan, yaitu dimaksudkan pada hukum-hukum ya itu sendiri. Jadi terkadang fikih dimaksudkan pada hukum itu sendiri. Berarti fikih secara istilah menurut apa yang disebutkan di sini kalian pahami. Yang pertama, dan ini yang masyhur, yaitu bahwasanya fikih ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Yang kedua, terkadang digunakan fikih secara istilah untuk apa? Hukum-hukum itu sendiri. Hukum-hukum syar'i itu sendiri dikatakan fikih. Masadirul fikhi al-asasiyah, sumber-sumber pengambilan fikih yang paling dasar, ya, asasiyah, ya, sumber-sumber yang asas, karena berarti menunjukkan di sana ada sumber-sumber sampingan, sumber-sumber tambahan. Nah, diambil dari 4 sumber utama. Al-Quranul Karim, ini jelas. As-Sunnah Al-Mutahharah, ini pun jelas. Karena kedua, hal ini merupakan sumber pengambilan hukum dalam agama kita secara mutlak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, dan jangan kalian ikuti selainnya sebagai pemimpin. Ma unzila ilaikum, yakni Al-Quran, juga termasuk di dalamnya as-sunnah. Karena sunnah juga turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan wahyu. Apa dalilnya kalau sunnah itu adalah wahyu juga? Baik. Baik, ahsanta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, melainkan dia itu berucap dari wahyu yang diwahyukan. Ini sumber yang kedua, dan dalil-dalil yang banyak untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, al-ijma'. Ijma' juga merupakan dalil. Kenapa? Karena umat ini tidak akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Sebagaimana kata Rasulullah, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku ini akan bersepakat, akan berijma' pada suatu kesesatan. Ini antara dalil utama tentang penetapan ijma' dari sunnah. Dalil dari Al-Quran bahwasanya ijma' itu dalil sekarang yang menunjukkan bahwasanya ijma' itu merupakan dalil dari as-sunnah. Siapa yang ingat? Nah, ahsanta.
Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya ijma' adalah hujjah. Kemudian yang keempat, qiyas. Nah, qiyas ini juga menjadi landasan dalam syariat kita, ikhwanillah. Baik, pada perkara-perkara yang tidak datang nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun Ijma', maka kita butuh hukum qiyas. Setelah kita lewati bahwasanya qiyas yang jali, qiyas yang betul-betul jelas ilahnya, qiyas yang betul-betul tepat, ini adalah hujjah. Apa dalilnya? Wildan. Na'am, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Baik. Para ulama berdalil pada wal mizan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka itu para Rasulullah Al-Kitab juga al-mizan, timbangan-timbangan. Nah, itulah qiyas yang benar. Seorang apa? Mengkiaskan satu perkara yang tidak datang nas kepada perkara yang datang nas dikarenakan kesamaan dari si illah. Ini timbangan yang baik. Ini 4 sumber utama pengambilan fikih. Mawdu'ul fikhi, qala mawdu'ul fikhi af'alul mukallafin min al-ibadi ala nahwin 'amin wa shamilin. Fahuwa yatanawalu ilaqatil insani ma'a rabbih wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ih. Pembahasan fikih qadillah yang dibahas apa? Yaitu af'alul mukallafin minal ibad, perbuatan-perbuatan mukallaf dari hamba-hamba Allah. Mukallafin minal ibad ini untuk mengeluarkan qadillah hamba-hamba Allah yang tidak masuk kategori mukallaf. Siapa itu? Hamba-hamba Allah tapi tidak mukallaf. Siapa Zakaria? Ya, hewan-hewan. Nah, hamba-hamba Allah bukan mukallaf. Jadi yang dibahas dalam fikih adalah perbuatan para mukallaf dari kalangan hamba-hamba Allah, tapi ala nahwin 'amin wa syamilin. Ya, yang dibahas perbuatan mukallaf, ikhwanillah, tapi tidak apa? Per individu, tidak. Bukan perbuatan fulan tidak, tapi apa? Dalam ya pembahasan secara umum dan mencakup. Jadi secara umum, orang yang demikian hukumnya apa? Orang sholatnya demikian hukumnya apa? Ini pembahasan fikih. Berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Sholatnya, salat biar sah bagaimana, dan seterusnya, secara umum dan mencakup. Fahuwa yatanawalu ilaqatil insan ma'a rabbih, maka fikih itu mencakup pembahasan hubungan manusia bersama Rabbnya, antara hamba dengan Allah, wa ma'a nafsihi, dan antara seorang hamba dengan dirinya sendiri. Nah, dibahas dalam fikih bagaimana seorang bermuamalah dengan dirinya sendiri. Misalnya dalam bersedekah, Rasulullah SAW membimbingkan ibda bi nafsika awalan, mulailah dari dirimu sendiri. Wa ma'a mustama'ih, dan bagaimana seorang manusia ya mengatur hubungan dia dengan masyarakatnya. Makanya dalam fikih
ada masalah muamalah, jual beli, kemudian jinayat yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan dan seterusnya. Nah, wa yatanawalul ahkam al-amaliyah wa ma yasduru 'anil mukallafi min aqwalin wa af'alin wa 'uqudin wa tasarrufatin. Dan juga pembahasan fikih mencakup hukum-hukum amaliyah dan apa-apa yang muncul dari mukallaf berupa perkataan, perbuatan, dan akad serta tasarrufat. Ya. Tasarruf yaitu ya ulah dia. Ya, akad dan ulah seseorang bagaimana yang ditimbulkan oleh dia memiliki dampak merusak kepada yang lain dan seterusnya. Ini tasarruf. Wahia ala naw'ain, dan hal ini terbagi menjadi dua macam. Berarti secara umum terbagi menjadi dua macam. Pembahasan amaliyah, wanifilah al-ahkam al-amaliyah ala naw'ain. Al-awwal ahkamul ibadah min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha, berhubungan dengan ibadah, salat, puasa, haji dan seterusnya. Yang ini sangat penting. Dari sekian pembahasan fikih yang jangan sampai seorang muslim, terkhusus lagi talibul ilm, dia tidak memahami dengan benar ya sisi ini, ahkamul ibadah, hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah. Kenapa? Karena kita semua dituntut untuk ibadah dengan benar. Dan pertanyaan manusia paling banyak kalau kita pergi keluar seputar ahkam ibadah. Baik itu taharah yang merupakan syarat ibadah teragung, yaitu salat, kemudian salat itu sendiri dan seterusnya. Atsani ahkamul muamalah, hukum-hukum berhubungan dengan muamalah, min uqudin, dari akad-akad. Ini juga penting, cuman tidak sepenting kategori pertama. Nah, wa tasarrufat juga tadi hubungan dengan tasarruf seseorang. Uqubat, hukuman-hukuman, jinayat, nah, berhubungan dengan masalah kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan menyelisih syariat. Wa dhamanat, ya, dan pembahasan dhaman, ganti rugi, wa ghairiha, dan yang lainnya, mimma yuqsadu bihi tanzimu ilaqatin nasi ba'dihim ma'a ba'din, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang dimaksudkan untuk menertibkan hubungan sesama manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, dan syariat Islam mengatur agar manusia tertib. Nah, ada aturan-aturan, namanya orang hidup ada aturan-aturan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur dengan sebagus-bagus aturan. Pencurian dan merugikan, Allah telah mengatur bagaimana hukumnya dan seterusnya. Wa hadhihi al-ahkamu yumkinu hasruha fi ma yali. Dan hukum-hukum ini mungkin untuk kita peringkas sehingga seseorang mampu memiliki gambaran global tentangnya sebagai berikut ini. Al-awwal ahkamul usrah min bad'i takwiniha ila nihayatiha. Hukum yang berhubungan dengan keluarga, mulai dari awal bagaimana membentuk keluarga sampai akhirnya, sampai berakhirnya suatu keluarga. Wa tashmalu ahkam az-zawaj wal talaq wan nasab wan nafaqah wal mirath wa nahwiha. Mencakup hukum-hukum tentang masalah nikah, talak, kemudian pernasaban, tahu nasab, kemudian nafaqah, masalah nafaqah bagaimana
Nah, yang ini banyak sekali ikhwanillah terlalaikan dari kaum muslimin. Nah, terutama ketika mereka telah bercerai. Nah, terlalaikan untuk menafkahi anak. Bagi para lelaki yang cerai misalnya, kemudian anaknya ikut pihak mantan istri, ini banyak sekali yang melalaikan. Nah, jarang yang kemudian memberikan nafkah kepada si anak. Padahal anak masih kewajiban si bapak untuk menafkahi walaupun dia ikut ibunya. Wal mirath wa nahwuha. Baik, wal mirath wa nahwaha. Juga ahkam tentang masalah warisan dan yang semisalnya. Adani ahkamul muamalatil maliyah al-madaniyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah maliyah, yaitu hukum seputar harta, perputaran harta perekonomian al-madaniyah, hukum perekonomian sekitar masalah ekonomi. Agama Islam telah mengatur qanifillah. Makanya jangan seseorang minder ketika dikatakan mempelajari agama kalian terbelakang. Tidak. Agama kita sudah sempurna, bahkan masalah ekonomi pun diatur. Wahia al-muta'alliqatu bi muamalatil afrad wa mubadalatihim min bai'in wa ijaratin wa syarikatin wa nahwiha. Yang hal ini berhubungan dengan muamalah al-afrad, ya, bermuamalah dengan masing-masing individu ketika melakukan akad, wa mubadalatihim, dan juga saling tukar menukar barang yang berupa jual beli atau sewa menyewa atau ya perserikatan, kerjasama dan yang semisalnya. Adalin al-ahkamul jinaiyah, hukum-hukum jinayah berputar masalah kejahatan. Islam telah mengatur ketika terjadi kejahatan ini bagaimana hukumnya. Wa hiya allati tata'allaqu bima yasduru minal mukallafi min jara'imah wa ta'diyat, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan apa-apa yang muncul dari mukallaf berupa kejahatan dan ta'diyat. Ta'diyat yaitu perbuatan melampaui batas dari haknya, batas hak yang telah diperbolehkan. Wa yastahiquhu 'alaiha min 'uqubah, dan apa-apa yang pantas untuknya berupa hukuman. Ar-rabi' ahkamul murafaqat wal qada. Ahkamul murafa'at wal qada. Hukum-hukum pengaduan dan qada, penetapan hukum, keputusan atas pengaduan yang disampaikan. Bagaimana kita mengangkat suatu masalah, mengadukan permasalahan kepada pihak hakim dan seterusnya. Ini murafa'at. Murafa'at ini masalah pengaduan, mengadukan permasalahan kepada hakim, misalnya pengaduan khulu, pengaduan atas suatu kezaliman dan seterusnya. Wal qada, dan penetapan keputusannya, penetapan hukum atas pengaduan tersebut. Wa hiya al-muta'alliqatu bil qada'i bil khusumat wad da'wa, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan qada fil khusumat, penetapan keputusan atau hukum dalam suatu perselisihan, wa da'wa, dan tuduhan maupun pengakuan. Ini masuk dakwah, menuduh maupun mengaku, ini semuanya dakwah. Wa turuqul itsbati wa nahwuha, dan jalan-jalan untuk menetapkan mana pihak yang benar, mana pihak yang zalim, dan yang semisalnya. Ini pada hukum muamalah juga.
Al-khamis al-ahkamud duwaliyah, hukum-hukum kenegaraan. Ini dibahas juga dalam Islam. Wa hiya allati tata'allaqu bi tanzimi ilaqati ad-dawlati al-islamiyyah bi ghairiha min ad-duwali fi as-silmi wal harbi. Yaitu hukum yang berhubungan dengan bagaimana mengatur hubungan ya negara Islam dengan yang lainnya dari negara-negara fi as-silmi wal harbi, baik dalam masa damai maupun masa perang. Pada kondisi damai maupun kondisi perang ini diatur bagaimana berhubungan dengan mereka, bagaimana hukum saling bantu-membantu dan seterusnya diatur. Wa ilaqatu ghairil muslimina al-muwatinina bid-daulah, juga mengatur ikhwanillah hubungan selain kaum muslimin al-muwatinin yang merupakan warga negara Islam. Baik. Jadi diatur apabila ada warga negara tapi dia kafir, bagaimana hubungan dia dengan negara Islam, diatur. Wa tashmalul jihad wal mu'ahadat, dan poin yang kelima ini mencakup ya permasalahan jihad dan mu'ahadat, yang perundingan, persetujuan, perjanjian dengan orang-orang kufar maupun yang lain. Ini 5 pembahasan global dalam ahkam ahkam al-muamalat. Ya, jadi perinciannya alhamdulillah tadi yang merupakan pembahasan fikih, kita punya gambaran jadinya. Oh, berarti yang akan saya pelajari itu ternyata banyak. Ternyata banyak yang harus kita tahu untuk betul-betul paham terhadap agama ini. Nah, pertama ahkam ibadat, kita lihat saya yang sudah bisa apa, yang sudah diilmui apa. Kemudian ahkam al-muamalat, yang kemudian diperinci tadi ada pembahasan 5 hal utama berhubungan dengan usrah, kemudian berhubungan dengan muamalah maliyah, berhubungan dengan jinaiyah, berhubungan dengan murafa'at wal qada, dan berhubungan dengan ahkam dualiyah. Berarti banyak. Kenapa kita butuh mengetahui gambaran ini? Agar kita lebih semangat memanfaatkan waktu, agar perkara yang banyak itu bisa kita raih, bukan kemudian malah meloyo, tidak. Ilmu itu banyak. Nah, maka curahkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa kemudahan untuk bisa menggapainya. Kita berikan tenaga, upaya dan waktu kita keseluruhan saja, ya alhamdulillah, kita baru akan mendapatkan sebagian. Apalagi kalau kita tidak mencurahkan usaha dan tenaga. Nah, maka istahidu alhamdulillah. Nah, dan sungguh seorang mempelajari ilmu agama Allah tidak sia-sia, tidak akan tersia-siakan. Sebagaimana hadits yang masyhur, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan dengannya, maka mesti akan Allah Subhanahu wa ta'ala pahamkan dia terhadap perkara agamanya. Adapun tentang samarah, buah dari ilmu fikih dan keutamaannya, insyaallah kita ambil pada pertemuan